Haleluya, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Saya akan memulai dulu dengan doa.
Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada malam hari ini bersyukur dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan malam ini kami akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Kami yakin firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang kekal sampai selama-lamanya sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, bukakan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Biar di dalamnya kami dapat mengerti, kami dapat mendapatkan rema dari pendalaman Alkitab malam hari ini. Terima kasih, kami sambut dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, saya akan melanjutkan pemahaman Alkitab, kitab Daniel. Minggu lalu kita sudah sampai kepada Daniel pasal 2 ayat yang ke-23 yang menyatakan bahwa Daniel dia sangat berterima kasih kepada Tuhan sehingga dia memuji dan memuliakan Tuhan karena Allah telah memberikan hikmat dan kekuatan kepada Daniel, bahkan Tuhan juga yang sudah membukakan rahasia mimpi Raja Nebukadnezar. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan dalam Daniel pasal 2 ayat 24 sampai 30, itu saya beri tema hikmat yang menyelamatkan. Karena dari ayat 24 sampai 30 nanti akan selalu berbicara mengenai hikmat, ya. Baik, saya akan masuk kepada ayat yang ke-24. Daniel 2 ayat 24. Sebab itu pergilah Daniel kepada Arioch yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Saudara-saudara, kita melihat Daniel dia sangat memperjuangkan orang lain, keselamatan orang lain, ya, bahwa orang-orang bijaksana di Babel itu sudah akan dilenyapkan oleh Arioch, ya. Ayat ini dikatakan bahwa Arioch yang sudah ditugaskan untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel, ya. Tetapi Daniel dia berkata, jangan dilenyapkan, biarlah orang Babel itu jangan dilenyapkan, bawalah aku kepada raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Saudara-saudara, ini berbicara mengenai hikmat yang datang dari sorga itu menyelamatkan, ya. Apa yang dialami oleh Daniel itu adalah hasil dari doa. Dari doa bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain, akhirnya Daniel mendapatkan arti mimpi itu, ya. Doa Daniel dan kawan-kawan seperti mempertaruhkan nyawa, ya. Karena itu saya punya keyakinan Daniel dia berdoa dan kawan-kawan dengan sungguh-sungguh hati, ya. Tidak main-main. Karena apa? Kalau dia gagal mengartikan, maka akan dipenggal kepalanya. Artinya dia harus mempertaruhkan nyawanya. Saya yakin dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani. Dia berdoa untuk keselamatan umat manusia. Dia siap mempertaruhkan nyawanya, ya. Karena itu Alkitab mencatat Yesus berdoa, keringatnya seperti darah, ya. Keringatnya keluar seperti darah. Karena apa? Yesus dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan umat-umat Tuhan, termasuk saudara dan saya, ya. Nah, begitu juga Musa. Musa dia ketika berdoa buat bangsanya, ya. Musa juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia mempertaruhkan nyawanya. Lebih baik saya yang mati daripada umat Allah yang mati. Dia berdiri di tengah antara Allah dengan umatnya. Lebih baik nama saya yang tidak tercatat di dalam kerajaan sorga, di dalam buku kehidupan, daripada umat-umat Tuhan. Karena itu dia memohon kepada Tuhan. Dan saya percaya Musa juga berdoa dengan sungguh-sungguh.
Demikian juga apa yang terjadi dalam Perjanjian Baru. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia berdoa buat umat-umat yang dilayaninya. Ya, dalam Kolose 1 ayat yang ke-29 berkata begini, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus dia bergumul dengan sekuat tenaga, dengan segala tenaga, semuanya dikerahkan untuk bergumul. Untuk apa? Untuk umat-umat yang dilayani oleh Paulus. Ya. Hal lain juga dicatat dalam kitab atau Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ayat itu berkata begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yakobus menuliskan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, doa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Di dalam doa ada kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk memberikan jalan keluar, kuasa untuk menjawab pergumulan kita. Bahkan ketika Elia, yang Yakobus menulis juga bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, ia telah berdoa bersungguh-sungguh untuk supaya hujan jangan turun. Karena Tuhan melihat Elia dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka hujan itu tidak turun selama 3 tahun setengah atau 3 tahun 6 bulan. Ya. Jadi kekuatan Tuhan itu dinyatakan sesuai dengan kesungguhan kita dalam kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Baiklah, kita akan masuk kepada ayat yang ke-25 dari Daniel pasal yang kedua. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapati seorang dari antara orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Akhirnya ya, Daniel dibawa oleh Ariok, diajukan kepada raja, ya, bahwa dia berkata, aku telah mendapat seorang dari antara orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna mimpi itu kepada raja. Ya, saudara-saudara, Ariok menganggap Daniel dan kawan-kawan adalah orang buangan. Ya, mungkin di mata dunia kita sebagai orang-orang percaya dianggap kelas sekian. Ya, kita dianggap tidak ada nilainya. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan punya banyak cara untuk mempromosikan. Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat kehidupan orang-orang percaya yang menaruh harap dan percaya mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan bisa mengangkat kehidupan kita. Sama seperti kehidupan Daniel diangkat, ya, diberikan hikmat, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk Daniel dapat mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Apa yang dialami oleh Daniel pernah juga terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf seorang pemuda yang diberikan kuasa oleh Firaun menjadi penguasa di Mesir, dan itu pun melalui mimpi. Ya, dalam Kejadian 41 ayat 39 dan 40 berkata demikian. Kata Firaun kepada Yusuf,
Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ya, jadi begitu luar biasa ketika waktunya Tuhan mengangkat kehidupan Yusuf. Setelah menjalani proses yang cukup panjang, ya, saya pernah katakan minggu yang lalu bahwa Yusuf pernah dibuang, Yusuf pernah dijual, Yusuf pernah difitnah, ya, tetapi akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, dan di sanalah, ya, Yusuf mulai dipromosikan. Yusuf akhirnya dia dapat mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Dan Firaun berkata bahwa oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana yang seperti engkau. Gak ada lagi. Gak ada lagi orang yang seperti Yusuf pada zamannya. Ya, begitu mempunyai hikmat, begitu berakal budi, begitu bijaksana. Ya, karena itu, apa yang Firaun katakan, engkaulah menjadi kuasa di istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Ya, luar biasa. Yusuf diberikan kuasa yang sangat besar oleh Firaun. Hanya kelebihannya itu hanya tahta kerajaan yang tidak diberikan kepada Yusuf. Tetapi selebihnya, bahkan seluruh umat di Mesir, bangsa Mesir, itu akan taat kepada perintahnya Yusuf. Ya. Jadi hikmat Tuhan mengalahkan, ya, segala hikmat manusia. Hikmat Tuhan dapat menyelamatkan Daniel dari ancaman dipenggal kepalanya. Ya, karena itu kita akan masuk kepada ayat yang ke-26. Daniel 2 ayat yang ke-26 berkata begini. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Ya, jadi raja ini dia sempat ragu dengan Daniel, atau mungkin sudah menaruh belas kasihan kepada Daniel. Apakah betul engkau sanggup mengartikan mimpiku? Karena kalau tidak akan dipenggal kepalanya. Ya. Disitulah sebenarnya Daniel punya peluang. Kalau dia mau meninggikan diri, kalau dia mau sombong, dia punya peluang, ada kesempatan untuk dia sombong. Karena apa? Dia sudah diberitahu oleh Allah arti daripada mimpi itu. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika Tuhan memberikan kelebihan kepada kita, ketika Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, hati-hati. Iblis juga bisa menawarkan supaya kita melakukan kesombongan, supaya kita sombong. Ya, kita harus ingat bahwa orang yang congkak itu akan ditentang oleh Allah. Allah paling tidak suka kalau melihat orang yang sombong, yang merasa dirinya lebih kuat dari yang lain, lebih mampu dari yang lain. Ya, hati-hati. Ya, nah, Daniel menjawab raja dengan jawaban yang konkret tentang rahasia Allah dengan hikmat yang diberikan oleh Allah. Ya. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan 4 hal penjelasan Daniel tentang arti mimpi itu sebagai berikut. Yang pertama, Allah di sorga adalah pemilik rahasia itu. Ya. Dalam ayat yang ke-27 berkata begini. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana.
ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Ya. Jadi para ahli jampi, ahli nujum, orang berilmu tidak dapat mengetahui, ya, karena itu adalah rahasia Allah. Ya, Allah adalah pemilik rahasia itu, dan itu akan diberitahukan kepada umatnya. Ya. Nah, Daniel menjelaskan tentang Allah yang ada, maksudnya Allah yang sudah ada dahulu, Allah yang sudah ada sekarang, dan Allah yang akan datang. Ya. Hal-hal yang menyangkut peristiwa yang akan datang hanya diketahui oleh Allah Roh Kudus, ya, atau melalui karunia Roh. Contohnya, Musa mencatat peristiwa di kitab Kejadian tentang penciptaan dan lain-lain karena Allah yang memberitahukannya kepada Musa. Ya, Allah mendapatkan rahasia dari Musa. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan mimpi kepada Raja Nebukadnezar, itu tidak berikut artinya. Ya, jadi cuma dikasih mimpi doang, mimpi saja. Tapi arti daripada mimpi itu nanti akan diberitahukan kepada umat-umat Allah. Ya, akan diberitahukan kepada orang-orang kudus. Disitulah Allah ingin memakai setiap kehidupan kita sebagai orang-orang kudus, memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh orang-orang dunia. Sulaiman mencatat dalam Amsal 25 ayat yang kedua, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja ialah menyelidiki sesuatu. Ya, saudara-saudara, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Itu hak Allah. Itu adalah milik Allah untuk merahasiakan sesuatu. Tetapi untuk menyelidiki sesuatu itu adalah kemuliaan raja-raja. Apa yang dimaksud dengan raja-raja di sini? Ya, bukankah kita adalah anak-anak raja? Ya, imamat rajani. Ya, artinya ayat ini Sulaiman sedang berbicara bahwa rahasia itu adalah kemuliaan Allah. Tetapi kemuliaan anak-anak raja ini adalah untuk menyelidiki sesuatu, ya. Dan Tuhan akan berikan rahasia itu kepada anak-anak raja, kepada orang-orang percaya, sehingga kita dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan daripada umat-umat Allah yang lain, ya. Kalau nubuat itu berbicara penyingkapan rahasia yang diberikan Roh Kudus tentang hal-hal yang akan datang, ya. Tetapi yang dimaksud penjelasan Daniel ini adalah Allah di sorga itu adalah pemilik rahasia itu, ya, dan diberitahukan kepada Daniel. Lalu yang kedua, Allah menyingkapkan rahasia itu. Allah yang membukakan rahasia itu. Sehingga saudara begitu penting ketika kita akan membaca firman, kita akan belajar firman Tuhan, kita minta supaya Allah bukakan rahasia, pengertian-pengertian, sehingga kita bisa mengerti apa yang kita baca. Ya, itu tercatat dalam ayat yang ke-28. Daniel 2 ayat 28. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur adalah ini, ya. Penyingkapan rahasia hanya dapat dinyatakan oleh Allah, ya. Jadi hanya Allah yang bisa menyingkapkan rahasia itu untuk orang-orang kudusnya. Allah yang akan menyingkapkan
rahasia itu. Ya. Jadi orang-orang kudusnya, saudara dan saya, kita bersikap pasif. Tapi yang aktif adalah Allah melalui Roh Kudus. Kita hanya alat. Tetapi yang membukakan, menyingkapkan rahasia itu adalah Allah. Kenapa? Paulus mengatakan begini dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, jadi rahasia-rahasia Allah hanya Allah yang tahu. Ya, hanya roh Allah yang bisa menjelaskan, menyingkapkan kepada kita. Lalu kita akan sampai kepada yang ketiga. Yang ketiga adalah sifat penglihatan tersebut. Ya, jadi penglihatan atau mimpi yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar terdapat dalam ayat yang ke-29. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia, telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Ya, jadi Tuhan akan menyingkapkan, akan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Ya, mengenai hari-hari yang akan datang, merupakan atribut Allah karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Ya, jadi semuanya dibukakan rahasia itu hanya oleh Allah. Ya, sifatnya penglihatan. Ya, Tuhan hanya bisa memberikan penglihatan kepada Raja Nebukadnezar. Ya, tetapi inti daripada penglihatan itu adalah tentang sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang. Ya. Lalu yang keempat adalah tujuan penglihatan. Tujuan mimpi tersebut dapat dilihat dari arti mimpi. Ya. Tujuan Allah dalam penglihatan tersebut adalah memberi jawab atas keinginan Nebukadnezar tentang masa yang akan datang. Ya, Allah menyatakan hikmatnya bahwa Allah ingin membuktikan, Allah ingin menyatakan bahwa hikmat Allah lebih berkuasa dari hikmat manusia. Ya, jadi sekalipun Nebukadnezar adalah seorang raja, tetapi dia tidak dapat mengartikan mimpi itu. Dia tidak dapat mengerti mimpi itu. Dia tidak dapat tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah itu. Ya, hikmat manusia terbatas. Hanya orang-orang yang memiliki hikmat Allah yang akan diberitahukan hal-hal yang terbatas bagi manusia, bagi Allah tidak terbatas. Puji Tuhan. Malam hari ini saya tidak panjangkan pendalaman Alkitab. Kita akan lanjutkan minggu depan, ya. Kita akan masuk kepada Daniel pasal 2 ayat yang ke-30. Saya akan akhiri malam hari ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi milik-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu, karena Engkau Allah yang memberikan hikmat kepada Daniel, Engkau juga akan memberikan hikmat kepada kami. Engkau yang mempromosikan Daniel, Engkau juga yang akan mengangkat kehidupan kami. Beri kepada kami hati yang rendah, supaya kami tidak menjadi tinggi hati, karena kami tahu segala sesuatu adalah datang daripada Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang akan datang, Engkau akan memberitahukan kepada kami lewat kedekatan kami, lewat hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi seluruh umat-umat Tuhan, khususnya umat GBDI Sukadamai Bogor,
dan seluruh yang mendengarkan program ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri pendalaman Alkitab ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.